Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Tadi pagi aku ada sempat belanja di Mang Sayur karena stokan sayur di rumah aku udah habis ya teman-teman. Tapi untuk beberapa stok lauk masih ada. Jadi mungkin nanti pas aku bongkar belanjaan aku dan teman-teman salvok kalau misal belanjaanku itu mulu monoton, mohon maaf ya. Karena memang ini disesuaikan dengan selera anggota keluarga yang ada di rumah. Hari ini di Mang Sayur aku cuma beli labu siam untuk sayurnya, kacang panjang, tempe, tahu, terus juga dada ayam. Aku nggak beli bumbu karena stok cabai terus juga bawang masih ada. Oh ya, di sini juga aku tadi beli wortel karena lagi pengen bikin bakwan, di rumah ada jagung gitu. Nah, ini masih pagi banget, jadi belum ada ibu komplek perumahan yang ikut belanja, tapi nanti mipil ya tetangga-tetangga aku ikut belanja di sini. Ini udah 2 hari dari aku belanja kemarinnya di Mang Sayur. Dan sekarang tuh memang belanjaan aku nggak pernah banyak ya teman-teman. Biasanya aku budget 50.000 untuk 2 hari, kadang juga bisa sampai 3 hari. Jadi ya lumayan hemat untuk sekarang-sekarang ini. Nah, ini suasana pagi hari ya, masih teduh. Terus ini aku udah selesai belanja, langsung aja mau ke rumah, nanti aku bongkar belanjaan aku. Nah, ini aku udah di rumah, jadi ini sekali belanja tuh segini ya, sedikit. Ini kayaknya cuma buat 2 hari deh. Yang aku belanjain kali ini ada kacang panjang setengah ikat, terus tempe. Ini sebenarnya si kacang panjang dan tempe udah aku pakai setengahnya tadi buat masak sarapan pagi. Lalu aku juga ada beli labu siam, dada ayam, terus juga tahu kulit, wortel. Udah belanjaan aku segitu, cuma 21.000. Jadi bener-bener bisa dibilang hemat atau irit kali ya. Tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini karena di kulkas tuh masih ada sisa buah mangga 2 biji, terus juga ada telur nih yang aku beli semalam ya, 1 kilo, lumayan buat tambah-tambah protein hewani. Terus ini ikan tongkol belum aku olah. Lanjut, ini ikan pindang juga belum sempat aku olah karena kemarin-kemarin masak ayam sama telur. Lalu untuk cabai juga masih aman, cabai keriting tuh masih lumayan banyak, cabai rawit juga. Jadi ini sisaan stok ya, belanjaan kemarin. Untuk bawang merah, bawang putih juga masih ada. Jadi itu 21.000 untuk 2 hari karena memang masih ada beberapa bahan yang tersisa di kulkas, terutama protein hewani, terus juga bumbu. Jadi kayak kalau bumbu dan protein hewani itu ada sisa stok tuh pasti belanjanya tuh hemat ya teman-teman. Oh ya, ini aku mau langsung food prep ya. Nah, ternyata tuh si wortelnya agak kurang bagus, tapi tadi pas aku lihat di plastik kok kayak bagus gitu. Jadi tuh yang dari 3 biji cuma kepake 2, itu pun aku potong atas bawah ya karena agak benyek gitu. Terus ini ada sedikit lebihan labu siam. Kenapa sayurnya itu mulu? Karena memang disesuaikan dengan selera suami aku. Sebenarnya aku ngikutin suami sih ya, karena aku sendiri tuh sebenarnya pemakan segala jenis masakan teman-teman. Untuk protein hewaninya pun dulu pas awal menikah sempat aku kayak belanja cukup lengkap, kayak udang, cumi, bahkan kadang tuh aku suka nyempilin ayam kampung gitu ya. Tapi pas aku masak pernah ya ayam kampung, aku bikin opor pernah. Terus masak apa lagi ya, kalau nggak salah rica-rica tuh nggak dimakan teman-teman. Katanya tuh kalau bagi suami aku ayam kampung itu teksturnya gimana ya, agak grenyir-grenyir. Tapi malah kalau menurut aku tuh enak kan kalau ayam kampung. Jadi menurut dia tuh nggak terlalu berdaging gitu. Nah, sedangkan dia kalau makan ayam tuh cuma dada ayamnya doang kan. Terus dia sih pemakan daging. Tapi untuk hari-hari kayaknya aku nggak belanja daging deh ya, karena lumayan menguras budget. Terus kalau pengen makan daging ya paling beli yang mateng ya, seperti yang udah pernah aku share. Kecuali pas lebaran gitu ya, kadang beli sampai 2 kilo. Terus juga untuk cumi, udang, dia tuh hanya makan kalau misal digoreng tepung gitu. Kan lumayan gimana ya, masa olahan protein tuh digoreng-goreng pakai tepung mulu gitu. Terus kadang juga jarang kan Mang Sayurnya bawa seafood gitu. Pernah aku olah kayak
udang ataupun cumi saus padang, saus tiram tuh nggak dimakan sama sekali. Katanya sih memang kebiasaan dari kecil itu nggak terbiasa makan ikan gitu jadinya, atau seafood ya. Jadinya tuh kayak sampai ke bawah besar gitu teman-teman. Apalagi kalau ikan air tawar gitu, dia sama sekali nggak makan, bener-bener katanya tuh nggak deh gitu. Kalau seafood sih kadang masih makan ya, cuman kayak nggak selalu dimakan kan, jadi mubazir ya setiap kali aku suguhin. Makanya kalau untuk beberapa jenis masakan yang memang suami aku agak kurang suka, paling aku kadang belinya mateng gitu, kayak kalau misal lagi makan di luar. Jadi ya kayak gitulah ya. Nah ini juga aku ada beli dada ayam 1/4 kilo, rencananya nanti mau dibikin soto mungkin besok kali. Karena tuh kemarin aku udah bikin ayam digoreng tepung ya, ayam goreng kayak Kentucky. Terus belanjaan aku segini teman-teman. Waktu itu ada yang nanya apakah Mbak Dama gak suka petai jengkol. Suka bun, tapi kalau petai biasanya tuh agak ada panenan sendiri. Kalau misal yang aku panen dikasih. Terus jengkol suka juga, tapi akhir-akhir ini karena emang sayur gak bawa jengkol jadi gak beli jengkol. Terus belanjaan aku kali ini tuh cuma telur yang aku beli semalam sekilo 25.000, terus kacang panjang setengah ikat, labu siam wortel, tahu kulit, dada ayam, apa tuh, tempe. Udah, yang lainnya tuh sisa stokan yang belanjaan kemarin. Si dada ayamnya tuh harganya 10.000, kacang panjangnya tadi tuh 3.000 deh kalau nggak salah. Untuk tempe tahu tuh biasanya satu plastik antara 2.500-an gitu. Udah, ini sisa-sisanya pun aku mau simpen ke dalam kulkas ya. Takutnya kalau aku nggak tunjukin ke teman-teman nanti ada yang komen lagi, kok belanjanya dikit banget, kok nggak ada protein hewaninya gitu, kok emang segitu cukup. Jadi biar nggak salah paham aku tunjukin, karena memang ini ada beberapa stok bahan sisa dari belanjaan aku 2 hari yang lalu. Lumayan kan buat nambah-nambah stok gitu. Ini mulai aku food prep, mulai aku tutup karena meskipun belanjanya sedikit tapi ya tetap aja harus dirapihin. Ini berarti kan dari budget anggaran 50.000 kepake 21.000, berarti masih sisa sekitar 29.000 ya. Lumayan, nanti kalau misal ada kurang-kurang ya buat beli kekurangannya. Kalaupun misal nanti sampai saat aku belanja lagi uangnya itu masih utuh atau masih ada sisa, ya berarti masuk dalam tabungan sisa anggaran. Jadi setelah menerapkan hidup minimalis ini teman-teman, jujur kehidupan aku tuh semakin hemat karena aku tidak berpatok pada aturan belanja orang lain ataupun aturan anggaran keuangan orang lain ya. Karena aku merasa setiap orang itu memiliki kebutuhan dan pengeluarannya masing-masing, memiliki sistem belanja dan pengelolaan uang rumah tangganya itu dengan masing-masing juga senyamannya, disesuaikan juga dengan kebutuhan dan juga kemampuan. Karena dulu ya jujur teman-teman, saat banyak sekali pertama lagi booming bunda-bunda nge-share tentang belanja bulanan, belanja mingguan, aku tuh ikut terpacu gitu ya, menerapkan sistem dimana belanja bulanan itu sebulan sekali, belanja mingguan bahan stok lauk sayur itu seminggu sekali. Dan ternyata itu di aku sendiri itu kurang cocok teman-teman, karena aku merasa penghasilan aku itu masih tergolong kecil ya. Yang kedua itu kalau aku belanja mingguannya dibikin seminggu sekali, aku kadang tuh suka capek banget abis pulang dari pasar, terus abis itu food prep. Alhasil tuh aku jadi nggak masak gitu seharian karena capek food prep. Terus juga banyak sekali barang-barang atau jajanan yang aku sempilin, karena kalau di pasar kan suka lapar mata gitu ya, banyak jajan pasar yang enak. Terus juga pulang dari pasar suka ngebakso atau makan di luar gitu karena capek, terus bakalan habis ini food prep banyak banget gitu. Jadinya tuh sekarang setelah aku menerapkan hidup minimalis, kehidupan aku tuh lebih slow, lebih santai, lebih nyaman versi aku sendiri. Karena aku merasa di sini tuh anggota keluarga aku kan belum banyak ya. Jadinya kalau aku sistem belanjanya dibikin seperti ini, sehabisnya nanti belanja lagi gitu tuh lebih nyaman aku jalani. Kayak belanja mingguan di Mang Sayur yang cuma aku lakukan
2 atau 3 hari sekali. Jadi tuh aku food prepnya tuh nggak terlalu lama. Terus juga aku belanjanya nggak harus nungguin suami yang ke pasar. Aku belanja hanya di depan rumah karena setiap hari Mang Sayur itu ngider. Untuk perkara harga sendiri menurut aku, karena di sini kan aku belanjanya nggak terlalu banyak ya, kayak misal protein hewani atau bawang merah, bawang putih, cabai itu nggak berkilo-kilo gitu, karena di sini aku masih berdua ya, jadinya masih oke-oke aja sih, masih ekonomis gitu buat di kantong aku. Mungkin lain halnya nanti ya, ketika mungkin aku anggota keluarganya udah bertambah jadi 3 atau 4, mungkin suatu saat nanti mungkin bisa aku belanja mingguannya dibikin seminggu sekali, karena biar efisien waktu supaya nggak bolak-balik belanja. Terus juga kan bahan makanan yang aku butuhin juga lebih banyak karena menyesuaikan anggota keluarganya. Jadi tuh setelah menerapkan hidup minimalis, segalanya jauh lebih simpel, gak ribet gitu ya untuk dipikirin dan juga dijalani. Untuk belanja bulanan pun sama, dulu aku tuh menerapkan sebulan sekali, alhasil tuh kayak sekali belanja banyak juga gitu ya. Terus bete lama-lama karena keluarnya cuma sebulan sekali gitu kan ke tempat perbelanjaannya. Terus langsung banyak belanja, kadang-kadang tuh suka banyak nyempil jajanan maupun barang-barang yang sebenarnya nggak aku butuhin, alhasil tuh kadang budgetnya habis, baru di pertengahan jalan ada barang yang habis, jadinya tuh bingung sendiri, terus jadi nggak bisa nabung karena memang budgetnya kadang dihabisin. Karena kalau belanja bulanan sebulan sekali, biasanya kan suka ngajakin ke mall gitu ya suami aku, ke swalayannya di dalam mall. Habis belanja udahlah habis banyak, karena kan pasti di swalayan lengkap banget tuh jualannya, bahkan sampai frozen food pun dari aneka chicken wings, nugget, terus juga bakso-baksoan, sosis tuh ambil yang kemasan lumayan besar, terus juga yang merek-merek terkenal karena dirasa enak, otomatis harganya mahal gitu ya. Alhasil tuh kadang udah membengkak gitu loh budget belanjanya, belum lagi yang kayak gak butuh diambil. Pokoknya gitulah, setelah belanja muter-muter swalayan kan luas tuh ya, capek. Abis itu nge-food cart, segala macam jajanan dicoba gitu. Kalau di mall kan harga makanan, harga jajanan itu lebih mahal ya. Jadi ya udahlah, amblas gitu, bablas. Dan itu harusnya memang mungkin barang-barangnya bisa sampai sebulan, tapi tetap ada yang di tengah jalan itu stokannya habis. Tapi budget anggarannya itu loh teman-teman gak ada sisa. Jadinya tuh kayak ya ampun, nunggu sebulan lagi gitu loh. Jadi ya udahlah, sekarang aku menerapkan ya belanja memang senyamannya dan sesuai dengan kebutuhan di keluarga aku, sesuai dengan kemampuan juga. Karena di sini penghasilan aku masih tergolong kecil ya, jadinya belanjanya sehabisnya barang-barang di rumah gitu. Kadang-kadang suka aku tahan-tahan nih kalau misal barang-barangnya masih ada sedikit gitu, biar ada sisa anggaran. Karena lumayan gitu loh dalam sebulan kalau misal sisa 100 sampai 200 ribu gitu, lumayan sih kalau menurut aku, belum ditambah sisaan budget anggaran lainnya, kan bisa nabung gitu ya, bisa menambah tabungan supaya impian ataupun wishlist yang belum terwujud bisa insya Allah bisa terwujud gitu ya. Jadi uang tuh nggak hanya numpang lewat gitu loh. Mungkin kalau yang penghasilannya banyak sih oke-oke aja ya, masih bisa menganggarkan, masih bisa budgeting sisa uang yang banyak. Tapi kalau untuk yang penghasilan minim seperti aku kan bener-bener harus ditata dengan sedemikian rupa biar anggaran kecil ini bisa cukup untuk 1 bulan. Kalau bisa ya tetap harus ada yang disisihkan untuk tabungan, karena kalau nggak punya tabungan tuh bingung banget nanti kalau misal pas kondisi sedang sulit ataupun lagi kena tantangan ataupun masalah ekonomi gitu ya. Karena kalau udah berumah tangga kayak gini tuh nggak ada yang nolongin kecuali diri sendiri. Ya Allah, perkara tadi belanja di Mang Sayur, belanja bulanan, terus ngerembet kemana-mana ya. Biasa aku kalau cerita tuh suka ngalor ngidur kesana kemari gitu. Oh ya, ada yang komen juga katanya ada yang sepantaran, bahkan banyak kali yang seumuran sama aku ya. Jadi mungkin ada yang senasib juga kah di sini?
teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.